Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Irawati, NPM 2003-1021. Saya dari kelas IAP A4 pagi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pendekatan metode penelitian deskriptif. Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data-data yang nantinya dapat dianalisis untuk keperluan tertentu dan menentukan solusi dari permasalahan yang diteliti. Pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam program studi ilmu administrasi publik ada 4, yaitu studi kasus, survei, korelasi, dan komparasi. Di sini saya memilih pendekatan metode penelitian survei yang akan saya paparkan secara lebih jelas. Survei atau lengkapnya self-administrated survey adalah metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi bisa disimpulkan survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi. Unsur-unsur metode penelitian survei ada 6, yaitu konsep, proposisi, teori, variabel, hipotesa, dan definisi operasional. Metode penelitian survei digunakan pada ciri-ciri kondisi tertentu. Yang pertama, masalah yang akan diteliti sudah jelas. Peneliti ingin mendapatkan informasi yang luas mengenai populasi. Yang kedua, peneliti ingin mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap satu atau lebih variabel terikat dalam kondisi alamiah. Yang ketiga, peneliti bermaksud ingin menguji hipotesis penelitian. Yang keempat adalah peneliti ingin mendapatkan data yang akurat, berdasarkan fenomena yang empiris dan dapat diukur. Yang terakhir adalah peneliti ingin menguji terhadap adanya keraguan tentang validitas pengetahuan, teori, tindakan, dan produk tertentu. Berikut yang terpapar di layar adalah bagan proses penelitian survei. Dari bagan tersebut terlihat bahwa proses penelitian survei berawal dari permasalahan. Bagan permasalahan utamanya terdiri dari dua hal, yaitu latar belakang masalah dan perumusan masalah. Kemudian peneliti menyusun teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Tujuannya adalah untuk memperjelas masalah dan menentukan alternatif solusi dari permasalahan. Setelah diperoleh alternatif solusi, maka langkah selanjutnya adalah peneliti harus merumuskan dugaan-dugaan yang nantinya akan ditujukan dengan data dan diuji dengan data. Dugaan itu disebut dengan hipotesis. Setelah berhasil merumuskan hipotesis, maka secara bersamaan peneliti melakukan penentuan populasi dan pengembangan instrumen penelitian. Kemudian, secara bersama-sama pula, peneliti mengambil sampel dengan teknik sampling tertentu dan melakukan pengujian kualitas instrumen. Setelah diperoleh sampel dan instrumen yang berkualitas, peneliti melakukan pengumpulan data sampel sampai dengan diperoleh kesimpulan dan saran. Contoh judul penelitian berdasarkan proses penelitian survei adalah perbandingan produktivitas kerja karyawan PT Asri lulusan S1 dan lulusan diploma. Judul tersebut merupakan judul untuk penelitian dengan metode survei yang disebut dengan komparasi di dalam satu variabel bebas, yaitu produktivitas kerja. Namun, produktivitas kerja dibagi menjadi dua sampel. Sampel yang pertama adalah karyawan PT Asri lulusan S1 dan sampel yang kedua adalah karyawan PT Asri lulusan diploma. Hasil penelitian ini nantinya dapat digunakan untuk pengambilan kebijakan. Apakah semua karyawan diploma harus melanjutkan studi ke S1 atau tidak? Terdapat beberapa kelebihan dalam penelitian survei, antara lain survei dapat digunakan untuk meneliti suatu masalah atau pernyataan
penelitian dalam situasi yang sebenarnya. Biaya yang dibutuhkan dalam penelitian survei relatif tidak mahal jika dibandingkan dengan informasi yang didapatkan. Yang ketiga adalah kuantitas data dalam jumlah besar dapat diperoleh relatif lebih mudah. Yang keempat, tidak dibatasi oleh batasan geografis, dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, terutama survei yang dilakukan secara daring. Dan yang terakhir adalah survei dapat dilengkapi dengan berbagai macam data sekunder seperti arsip, data pemerintah, berita, dan lain sebagainya. Adapun beberapa kelemahan yang dimiliki oleh penelitian survei yaitu 1. Variabel independen penelitian survei tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua, pemilihan kata-kata pada perumusan pertanyaan kuesioner dapat menimbulkan bias penelitian. Yang ketiga, tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian survei akan mendapatkan responden yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir adalah beberapa penelitian survei menjadi lebih sulit karena tingkat respon dari responden yang kita inginkan menurun. Baiklah, presentasi akan saya akhiri dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.